Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Kali ini bersama saya Lulu Khairunisa. Pada hari ini kita akan membahas tentang menyebarkan salam. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan memperdalam materi kita yang insya Allah narasumber kita adalah Ustadz, di mana beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Beliau adalah Ustadz Haji Bunyamin LC MAG. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah masih hidup dan sehat afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Materi kita hari ini adalah menyebarkan salam, di mana salam itu wajib untuk semua umat muslim ya Ustadz. Dan langsung saja kita dengar tausiah dari Ustadz. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala al-islam dinan wa minhaja wa anzala al-kitaba nuran mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan khalisah liman fattara as-samawati wal arda hanifa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ja'alahu Allahu shadiqan amina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada. Sebagai umat yang beragama, sepantasnya kita memuji Allah, berzikir, berterima kasih kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat ketaatan. Semoga nikmat demi nikmat yang kita peroleh senantiasa kita diberikan kekuatan untuk menggunakan di jalan yang direstuinya. Allahumma amin. Amin. Selawat dan salam tentunya kita aturkan kepada yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, panutan kita, kebanggaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau, agar kelak di hari kemudian kita bisa mendapatkan syafaatnya dan ampunan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Berbicara tentang menyebarkan salam adalah ajaran inti Islam sebagai rahmatan lil alamin. Apalagi yang namanya salam, kedamaian, kenyamanan, keamanan adalah kebutuhan setiap manusia dimanapun berada. Apapun golongannya, apapun sukunya, bahkan dimanapun dia berada selalu menginginkan damai dan tenang. Oleh karena itu, sebagai bukti nyata, ajaran Islam mengamalkan budaya salam itu. Minimal ada 5. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani fasallama ahaduhuma ala sahibi kana ahabbuhuma ila Allah ahsanahuma bishran bi sahibihi." Apabila 2 orang muslim bertemu, lalu salah satunya menyampaikan salam kepada sahabatnya, maka yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka setelah dijawab salamnya itu adalah orang yang paling banyak memberikan kegembiraan kepada sahabatnya.
menyenangkan orang lain, tentu tidak mungkin kalau tidak menyebarkan salam. Oleh karena itu, sepertinya ucapan salam ini merupakan amalan yang harus dilakukan sebagai ciri khas umatnya Nabi Muhammad SAW. Bertemu di jalan, bertemu berpapasan di jalan. Nah, ketika dia mampu berkomunikasi, maka dia sampaikan salam itu. Belum lagi dengan sikap senyumnya, belum lagi dengan ucapan yang menggembirakan kepada orang lain. Jika itu yang dilakukan, Anda termasuk orang yang disenangi oleh Allah di antara orang yang bertemu itu. Sehingga tidak ada alasan, baik kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal, ucapkan salam adalah mengangkat derajat kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya ajaran ini, sehingga ucapan salam itu merupakan amalan yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan yang lain. Yang kedua adalah ucapan salam ketika mengakhiri sholat. Selesai sholat, sebelum sholat selesai, tidak akan selesai sholatnya kalau tidak diucapkan salam. Akhirilah sholat itu dengan salam. Yang ketiga, ucapkan salam dalam bentuk doa. Setelah selesai sholat, ada lagi bacaan, Allahumma antas salam, engkau yang maha sumber segala keselamatan. Engkau namanya, salah satu asmaul husna adalah as-salam. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan selamat dan damai. Dan yang keempat, ucapkan salam ketika masuk rumah walaupun tidak ada orangnya. Dan yang paling menarik adalah mengucapkan salam ketika melewati kuburan. Sampai orang meninggal pun kita mengucapkan salam. Inilah 5 yang kita akan kaji. Betapa mulianya amalan umat Islam sehingga dia bisa menyebarkan salam dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salam itu ada 5 ya Ustadz ya. Ya nanti kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah. Terima kasih pemirsa, masih dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Dan masih membahas tentang menyebarkan salam. Ustadz, mengucapkan salam bertemu dengan orang lain itu wajib. Mengakhiri salam, mengakhiri sholat itu salam. Nah, bagaimana cara mengucapkan salam itu dengan orang lain yang tidak kita kenal, Ustadz? Saya koreksi dulu. Mengucapkan salam kepada orang itu bukan wajib, tapi kamu katakan wajib, begitu semangatnya ya. Akhirnya wajibkan aja, padahal itu sunnah. Tapi sunnah ini jangan dianggap itu kan cuma sunnah. Tapi dengan sunnah itu merupakan suatu star untuk menunjukkan dan meraih namanya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada hadis lain memberitahukan kepada kita, apabila 2 orang ketemu mengucapkan salam, maka dan dia bersalaman, sebelum orang itu berpisah sudah diampuni, fayaghfirullahu dzunubahuma. Allah mengampuni dosa kedua orang bertemu tadi. Nah, sehingga mengucapkan salam itu diupayakan, man ta'rif wa man ta'rif, orang yang kamu kenal, orang yang kamu tidak kenal, ucapkan salam. Sebab kenapa? Ini adalah salah satu bukti nyata ajaran kita, bahwa kita harus amalkan sehingga menjawab salam itu yang wajib. Kalau enggak dijawab salam, nanti di akhirat ditagih di akhirat, berutang gitu ya. Nah, sehingga ada orang ketika diucapkan salam tidak menjawab, ternyata orangnya tuli, itu tidak ditagih. Tapi kalau dia mendengar, minimal dia jawab sesuai dengan salam itu, assalamualaikum, dijawab dengan waalaikumsalam. Tapi kalau orang mengatakan assalamualaikum mau dijawab panjang, silahkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya di mulut tapi masuk di hati. Sehingga orang yang bertemu dengan salam itu enggak ada niat sedikit pun untuk berbuat zalim, untuk menyakiti hatinya. Bahkan iri pun dibuang di dalam hati kita. Buruk sangka pun dibuang dalam hati kita. Sehingga damailah dunia ini. Itu baru satu. Sebelum selesai sholat, dia harus akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma menengok pandangannya di depan, tapi palingkan ke sebelah kanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palingkan ke sebelah kiri. Artinya apapun. Siapapun berada di samping kanan, di samping kiri, tidak tahu lagi apakah itu muslim, non-muslim, apakah itu sukunya sama atau tidak, apakah bangsanya sama atau tidak, apakah orangnya itu saleh atau tidak. Pokoknya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tanggung-tanggung. Salam atasmu. Kesejahteraan atasmu. Kedamaian atasmu. Bukan cuma itu. Warahmatullah, rahmat kasih sayang. Semoga Allah turunkan kepadamu. Yang ketiga, berkah hidup. Kalau kita sudah selamat, sudah dapat rahmat, hidup ini berkah. Mau cari apa lagi? Ini suatu kebahagiaan. Sehingga di dalam salat itu, umat Islam mengucapkan salam berapa kali? 5 kali sehari semalam, wajib. Agar supaya nanti setelah selesai dia salat, dia selalu ingat apa yang pernah diucapkan, mudah-mudahan sesuai dengan perbuatannya. Dan yang ketiga, salam itu bukan berhenti ketika mengakhiri salat. Selesai salat berdoa lagi. Allahumma antas salam, aminkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Doanya luar biasa. Karena ini sumber salam damai itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah itu menunjukkan ajaran keselamatan. Ajaran Allah, aturan Allah, apapun yang kita lakukan, insya Allah kamu selamat. Maka kita minta kepada Allah, fahayyina, hidupkanlah kami ya Allah dengan damai. Dan masukkanlah kami ke dalam surga Darussalam, surga Jannatun Naim, yang di dalamnya tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi saling menzalimi, tidak ada lagi kebohongan, pedzaliman, pencitraan, tidak ada di situ. Tapi yang ada hanyalah damai, ketenangan, dan kenyamanan. Saya kira itu. Salam itu sunnah, ya Ustaz, sunnah. Mengucapkan salam salam sunnah, menjawabnya adalah wajib. Wajib. Tapi jangan dilihat sebelah mata mengucapkan salam itu sunnah, tapi lihatlah dengan mata yang tajam. Akhirnya orang menyadari itu berusaha untuk mengucapkan salam itu kepada siapapun. Jadi orang yang pendengarannya tidak jelas itu tidak dapat dosa ya Ustaz. Maksudnya sunnah tidak menjawabnya. Karena Artinya dia tidak mendengar. Kalau dia tidak dengar tidak ada masalah. Ya. Ya, karena tuli. Jangan juga ketika mengucapkan assalamualaikum Ustaz, saya malas mengucapkan assalamualaikum. Saya ketemu orang assalamualaikum, dia tidak jawab. Kenapa? Enggak ngerti dia. Bayangkan muslim tapi enggak ngerti. Apalagi non muslim enggak paham. Ya, dan tidak mau dia menjawab salam. Jangan tersinggung. Karena ada kemungkinan dia tidak mengerti. Ada juga kemungkinan dia tidak mendengar. Nah, oleh karena itu, jangan kecewa dengan ketika mengucapkan assalamualaikum, tidak ada reaksi jawaban, ucapan assalamualaikum itu sudah mendapat pahala. Kenapa? Nama Allah disebut, nama Allah diucapkan, assalam. Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir. Artinya apa? Walaupun kita tidak dijawab salam kita, kita tetap mendapat pahala. Apalagi mendoakan orang lain, keselamatan, rahmat, berkah. Datang lagi malaikat, selamat buat kamu, rahmat buat kamu, berkah buat kamu. Jadi enggak usah peduli dengan jawaban. Yang penting kita mulai assalamualaikum. Tapi jangan ada orang salam. Setiap apa yang dilihat salam, tapi tidak ada orang, itu bisa dicurigai itu. Apakah normal atau tidak. Oh iya, Ustaz. Baiklah pemirsa, itulah tadi tentang menyebarkan salam, betapa indahnya menyebarkan salam itu. Dan kita akan lanjutkan, dan jangan lupa tetap saksikan program Beranda Dakwah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah, dan masih membahas tentang menyebarkan salam. Tadi mari kita lanjutkan Ustadz tentang materi salam kita tadi, karena salam itu adalah keistimewaan bagi umat muslim. Kita lanjutkan Ustadz. Sesuai dengan namanya. Sebagai muslim dari kata salimah, selamat. Bisa diambil dari kata assalam, damai, tenang. Oleh karena itu,
menjadi suatu prasyarat kalau Anda mau masuk surga, sebarkan salam dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, pernah menyampaikan suatu ceramah beliau. Beliau menyampaikan, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga kecuali kalian beriman. Jadi syaratnya mau masuk surga harus beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa termasuk orang beriman kalau tidak saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Wala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasul bertanya kepada sahabat, maukah kalian kutunjukkan amalan yang bila mana kamu lakukan kalian bisa saling sayang menyayangi? Sahabat tentu menjawab iya. Rasul langsung menjawab, afsyus salam, sebarkan salam. Jadi menyebarkan salam itu adalah proses bagaimana orang bisa masuk surga, iman dulu baru salam. Tidak cukup hanya iman masuk ke dalam surga. Modalnya yang penting saya percaya kepada Allah, persoalan perbuatan di dunia ini, amalan di dunia ini, apakah saya damai dengan tetangga, sama keluarga, istri, suami, anak, sebangsa setanah air, itu tidak ada urusan nanti di akhirat. Justru itu yang diperiksa nanti. Begitu dia mau masuk surga, ternyata ada orang diolimi, ditahan di pintu surga, diproses kembali. Bahkan nanti ada orang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Dia rajin sholat, tapi sholatnya tidak mendidik dia menjadi orang yang menyebarkan salam di dunia. Padahal ketika selesai akhir sholat, dia ucapkan assalamualaikum. Dia tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia menzalimi orang, merampas hak orang, menyakiti orang, membakar rumah orang, ya. Bahkan ada yang bakar bendera. Ya, tapi kalau membakar bendera, benderanya saja mungkin lain cerita. Tapi kalau yang dibakar itu adalah akidahnya, itu yang bahaya. Nah, persoalan inilah yang kita harus pahami, bahwa syaratnya orang masuk surga harus beriman. Beriman pun tidak cukup kalau tidak saling menyayangi, yaitu dengan catatan dia harus sebarkan salam itu. Betapa mulianya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan salam, tapi bukan hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, tapi hatinya iri hati, dengki, sombong. Tapi namanya salam luar dalam. Ucapan assalamualaikum, perbuatannya, perkataannya salam, perbuatannya salam. Bagaimana caranya? Siapapun yang berjumpa dengannya hatinya sudah bersih, tidak berburuk sangka, tidak sombong, tidak merendahkan orang. Yang namanya dikritik oleh orang lain, kalau itu kritiknya dalam yang benar, terima dengan baik, tidak perlu marah. Nasihat orang lain, kalau itu memang kita salah, akui secepatnya. Tidak ada masalah, mudah sekali menerima namanya kebaikan. Karena kenapa? Hatinya bening, hatinya bersih, dia ingin damai bersama dengan Allah, damai bersama dengan sesama manusia. Kepada siapa perdamaian itu disebarkan? Teman sekerja. Di kantor assalamualaikum, ditambah lagi warahmatullahi wabarakatuh. Ada uang kelebihan, kelihatan di kantor ada orang lapar, dia punya rezeki banyak, ayo kita makan di luar, saya nanti yang bayar, di traktirnya gitu. Luar biasa. Bertemu orang di jalan, assalamualaikum, ada orang minta-minta, ada orang miskin disumbang. Tapi kalau di pinggir lampu merah itu jangan ada peringatan, jangan dikasih. Karena semakin banyak orang minta-minta di jalan. Tapi tanpa itu dia lihat nomor rekening di bank, ada umpamanya sumbangan untuk korban di mana, bencana, dia segera bersedekah. Setiap hari dengan ucapan salam itu, damai itu, menginginkan orang lain itu supaya juga kedamaian bukan cuma dirinya, tetapi orang lain juga dia bisa merasakan itu. Sehingga kelebihan-kelebihan dari hartanya dibagi, kelebihan dari ilmunya dibagi-bagikan. Kalau melihat suatu kemungkaran, dia nasihati temannya. Tidak dibiarkan terus bergelimang dalam dosa. Begitu indahnya namanya menyebarkan salam. Jadi bukan saja mengucapkan salam, tetapi diharapkan ucapan salamnya itu, perkataannya juga salam, perbuatannya juga salam. Kepada siapa? Teman sekantor, teman sekerja, mahasiswa sama-sama di kampus, atau di mana saja bertemu, semuanya berkesan adalah damai. Sehingga kalau meninggal dunia,
si fulan bin fulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Orang langsung berdoa, ya Allah ampuni orang itu ya Allah, rahmati orang itu ya Allah. Orang itu sangat memberikan kasih sayang kepada saya. Dia pernah menolong saya. Dia pernah menasihati saya. Dia tidak pernah memarahi saya. Walaupun saya salah, tapi saya tidak dimarahinya. Cuma dibetulkan saja. Dinasihati dengan baik. Tidak pernah mempermalukan saya di depan orang. Subhanallah. Seperti saudara saya. Masya Allah. Sudah lama meninggal, masih berdoa. Ada orang baru meninggal, sudah tidak ada yang mendoakan. Doanya lain, mampuslah dia katanya. Nauzubillah. Nah, persoalan inilah yang kita harapkan hidup di dunia, mengucapkan salam itu bukan hanya di mulut, tapi juga perkataan, perbuatan kepada siapapun yang berada di lingkungan kita. Subhanallah, jadi itu keistimewaan menyebarkan salam. Nah, ini Ustadz, ada pertanyaan. Bagaimana hukum menjawab salam dari non-muslim yang diajarkan Rasulullah? Tapi jawabannya kita simpan dulu dan jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah dan masih membahas tentang menyebarkan salam. Tadi pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukum menjawab salam dari non-muslim yang diajarkan Rasulullah? Langsung saja Ustadz, disilahkan. Dulu orang non-muslim mengucapkan salam kepada Rasulullah, dia tidak mengucapkan salam. Dia bilang Assalamualaikum. Itu dipelesetkan assalam menjadi assam, yang artinya adalah celaka, sumpah seraka bagi binasalah kamu Muhammad. Nah, oleh karena itu Aisyah menjawab dengan jawaban salah, Rasulullah menegur. Jadi artinya apa? Kalau orang non-muslim mengucapkan selamat, kita bagi orang Islam tadi sudah diajarkan. Namanya menyebarkan perdamaian adalah makanan sehari-hari kita. Amalan kita ucapkan, ada 5 poin tadi. Jangankan itu, tidak ada orang aja kita ucapkan salam ketika masuk dalam rumah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sampai lewat kuburan pun, tidak ada orang di situ. Tidak kelihatan orangnya. Kita ucapkan Assalamualaikum ya ahla dara qaumi mu'minin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi jangan nunggu jawaban. Sebab kalau tengah malam kamu Assalamualaikum, tiba-tiba ada jawaban, pasti kamu lari kencang gitu ya. Nah, oleh karena itu, orang yang tidak ada saja, orang yang meninggal saja, kita sampaikan salam. Apalagi orangnya ada di depan kita. Persoalannya adalah beda agama. Tidak menghalangi untuk kita menjawab. Ketika dia ucapkan salam, menurut agamanya, kita jawab, selamat. Waalaikumsalam. Selamat. Kenapa? Inilah tugas kita. Jadi, itu juga yang dimaksud dalam sabda Rasulullah, kamu menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Saya tidak kenal siapa namanya. Saya tidak kenal apa agamanya. Kalau kita pakai hadis ini berarti kita boleh menyampaikan salam kepada orang non-muslim. Assalamualaikum. Bisa. Kenapa tidak? Sehingga ada ulama membolehkan itu berdasarkan dalil itu. Walaupun memang ada ulama yang melarang. Tapi kalau menurut saya pakai pendapat yang membolehkan. Sebab kenapa? Assalamualaikum itu adalah kedamaian kepada siapapun, menyeluruh, baik orangnya hadir maupun tidak hadir, baik orangnya itu jahat maupun saleh, baik orangnya itu tidak pernah ketemu atau pernah ketemu, semuanya akan mendapatkan salam. Saya kira itu. Jadi seorang non-muslim memberikan salam kepada seorang muslim itu wajib dia, meskipun non-muslim ini mengetahui cara salam muslim. Dia tahu, tidak tahu, yang penting orang mengucapkan salam, apalagi salam sejahtera. Udah, jawab aja, waalaikumsalam. Dan inilah saya ingin sampaikan bahwa umat Islam punya ciri khas. Salamnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, kurang setuju kalau kita memakai salamnya non-muslim. Sebab kenapa? Saya ingin memakai sesuatu itu dengan penuh ketulusan. Tidak bermunafik kita. Masa kita memakai salamnya orang Kristen, salam sejahtera. Kalau menurut saya tidak memakai itu. Kenapa? Saya punya salam sendiri. Oh, ini berarti Pak Bunyamin tidak toleransi. Toleransi saya tahu punya saya tahu punya dia, tidak perlu saya campur aduk.
Om Swastiastu itu punya agama lain, tidak perlu saya pakai. Daripada saya pakai, tapi saya sekedar pencitraan saja. Bukan, saya tidak mau pencitraan. Tapi umat Islam, makanya kalau Indonesia memahami ini, oh ini salamnya umat Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dia naik, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ini non-muslim. Jawab aja, selamat. Ada lagi salam Om Swastiastu. Silakan, berarti ini semua punya ciri. Dan itulah ciri mereka. Bukan berarti toleransi itu memakai semua punya agama orang. Nanti kalau dia maksud toleransi, besok saya masuk ke masjid, lusa saya masuk ke gereja. Apakah harus begitu? Tidak mungkin. Daripada saya pakai, tapi hati saya tidak mengiyakan, dan itu hanya sekedar pencitraan, bahwa inilah bentuknya orang toleransi. Tidak. Islam itu sangat toleransi. Bahkan mendoakan semua orang. Ya, jangankan mendoakan, namanya kalau sudah menyebarkan salam, di samping tetangga kita ada yang kelaparan, mati kelaparan, kita tahu dia bisa kekurangan makanan, sementara kita punya kelebihan. Kalau dia berlapar-lapar, selama dia berlapar-lapar itu, selama itu iman kita diukur oleh Allah sebagai orang yang tidak beriman. Non-muslim, apalagi yang muslim. Jadi damainya kita itu bukan hanya sekedar berucap salam, tapi juga tangan juga mampu memberikan bantuan, menyenangkan orang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi indahnya salam ya Ustadz ya. Betapa istimewanya salam. Masih ada yang lebih indah. Setelah selesai salam, salaman. Apalagi di depan ada orang tua. Minta ampun sama orang tua. Selesai minta ampun dikasih duit sama orang tua. Kenapa? Anaknya soleh. Tapi kalau hanya yang disalami pacar, belum tentu dikasih duit. Ini kira-kira persoalannya. Walaupun memang harus hati-hati, ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak salaman dengan lawan jenis. Itu tergantung niatnya. Atau tergantung mazhabnya. Kalau Imam Syafi'i mau salaman lawan jenis, dia tidak mau laki-lakinya begini, perempuannya begini. Kenapa? Dia menjaga wudhu. Tapi kalau dia pakai mazhab lain, bisa saja dia salaman. Yang penting tidak ada niat tidak baik. Kalau niatnya adalah baik, silahkan aja. Nah selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan. Di zaman sekarang ini begitu banyak cara menyapa dan menyebarkan salam. Cara Rasulullah, lalu bagaimana cara Rasulullah memberikan contoh, mengingat Rasulullah merupakan suri tauladan umat muslim. Menyebarkan salam, tadi Rasulullah SAW menyampaikan, salam itu tahiyatun minallah, adalah penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salamnya umat Islam tahiyatun minallah, penghargaan, penghormatan kepada orang lain, kepada orang yang berjumpa dengannya. Dari mana tahiyat itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut assalam. Nama Allah disebut. Jadi cara salamnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah mengucapkan Assalamualaikum. Lalu dibarengi dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan kasih sayang. Akan tetapi zaman sekarang kan anak-anak kalau dia ketemu salamnya apa? Oh salam begini dia. Peace, damai. Apalagi zaman kampanye presiden nanti salam begini satu. Yang satunya begini. Nah salam kita sebenarnya enggak ada ciri-ciri seperti itu. Tapi itu boleh-boleh saja dilakukan. Tapi jangan lupa ciri khas kita mengucapkan salam itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyebarkan salam sebagai ciri umat Islam. Dan diampuni dosa kita. Orang lain adalah ladang untuk membagi-bagi kasih sayang dan kedamaian. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah dengan materi menyebarkan salam. Itulah tadi materi kita Ustadz tentang menyebarkan salam ya Ustadz. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, apakah ada kesimpulan untuk pemirsa di rumah? Silahkan Ustadz. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ingin menegaskan bahwa
Menyebarkan salam bukan perbuatan yang mudah. Walaupun kita sudah tahu nilainya, kita mendapat rahmat dari Allah, disayangi oleh Allah, diampuni dosa kita. Tetapi pada saat kita mau melakukan itu, tidak mustahil ada rintangan-rintangan yang bisa menghalangi untuk mengucapkan salam. Oleh karena itu, mengucapkan salam ini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fal asaitum, apakah kalian mengira, in tawallaitum, jika kalian berkuasa, punya kekuasaan untuk melakukan an tufsidu fil ardi, kerusakan di atas bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus silaturahim kamu. Sebab kenapa? Mungkin saja seseorang malas mengucapkan salam. Kenapa? Dia ada pengaruh, saya punya jabatan tinggi, saya adalah bawahan, saya adalah atasan dia. Padahal di situ peluang. Memang Rasulullah memberikan petunjuk, yang besar, yang tua, yang muda memberi salam kepada yang tua, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Tapi Rasulullah mempraktekkan justru terbaliknya. Ketika bertemu dengan anak-anak, beliau memulai salam itu. Sahabat menyampaikan, Rasul mengajarkan kalau ketemu antara anak-anak dengan yang lebih tua, anak-anak yang harus memulai salam. Kenapa engkau memulai? Apa kata Rasul? Beliau menjawab, untuk mendidik mereka. Mungkin juga dengan kekuasaan itu, dengan pengaruh jabatan, pengaruh kekayaan, pengaruh prestise dan sebagainya, pengaruh banyaknya kelompok, agak kesulitan mengucapkan memulai salam itu. Padahal siapa yang memulai itu yang mendapat 90 derajat. Yang menjawab itu hanya 10 derajat. Mau dapat 90 atau 10? Dapat yang banyak. Mulailah supaya lebih banyak pahalanya. Nah, sehingga dalam hal ini ada semacam suatu rintangan. Dia tidak mau mengucapkan salam. Bahkan kalau menjawab salamnya juga ada yang sikapnya lain. Kalau yang memberi salam itu atasannya, Assalamualaikum, dia menghadap wajahnya, Waalaikumsalam, lengkap lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi, mudah-mudahan banyak rezeki, siapa tahu dapat ceperan dari Bapak. Gitu, ditambahinya doanya, dihadapkan wajahnya. Tapi kalau orang bawahannya, orang biasa, Assalamualaikum, sekedar dijawab, Waalaikumsalam, mukanya berpaling. Nah, padahal di Al-Quran ada menyampaikan, wala tusair khaddaka, jangan kamu palingkan mukamu karena kesombongan itu bisa menghancurkan pahala daripada amal-amal kebajikan kita. Saya kira itu penegasan terakhir. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Haji Bunyamin LC MAG. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Lulu Khairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.